Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 akan membahas unit 9 yang berjudul media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Dan kali ini saya akan membahas pengantar terlebih dahulu. Belajar adalah proses internal dalam diri manusia atau dari dalam diri manusia. Maka oleh karena itu para guru bukanlah satu-satunya sumber pembelajaran, melainkan salah satu dari sumber pembelajaran yang ada. AECT, Association for Educational Communication and Technology, mengklasifikasikan ada 6 jenis sumber pembelajaran. Yang pertama, pesan seperti kurikulum dan mata pelajaran. Yang kedua, orang, manusia, yaitu guru, orang tua, tutor, mentor, dan sebagainya. Bahan seperti buku, film, alat peraga, dan lain-lain. Alat seperti radio, laptop, komputer, media proyektor, dan lain sebagainya. Teknik seperti ceramah, tanya jawab, bermain, atau bermain peran, dan sebagainya. Seperti yang keenam terakhir itu latar atau seperti pengaturan indoor dan outdoor, pencahayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas media pembelajaran komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan dan dapat digunakan yaitu praktek dan latihan. Kedua, tutorial. Ketiga, permainan. Keempat, simulasi. Yang kelima, penemuan. Yang keenam, pemecahan masalah atau problem solving. Pemakaian komputer dalam pembelajaran mempunyai 3 tujuan. Pertama, kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep, aturan, prinsip, langkah, proses yang harus dilalui, dan kalkulasi atau perhitungan kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, psikomotor. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan dan simulasi sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja, dan sangat bagus juga untuk pengadaan kegiatan lapangan atau praktek lapangan, ya lebih tepatnya. Yang ketiga, tujuan efektif. Akan terpenuhi jika program yang dirancang harus tepat dengan memberi potongan audio atau video yang mengunggah perasaan atau emosi. Saya Rifki Sepanabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dan tindakan dan mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Kegiatan pembelajaran yang efektif menemukan ekspresi terbaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan juga menunjukkan praktek mengajar yang profesional. Peran guru di sekolah salah satunya yaitu memperhatikan dan bersikap positif kepada siswa. Guru juga harus mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajaran. Selain itu, guru memiliki ekspektasi tinggi terhadap siswa. Namun, guru juga dituntut untuk sadar akan hubungan guru, siswa, dan tugas masing-masing. Dan juga guru diharapkan untuk konsisten memberikan umpan balik positif kepada siswa.
Peran siswa salah satunya yaitu berperan dalam dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya. Karena itu, siswa diharapkan dapat tertarik dan termotivasi pada topik yang akan dibahas. Dengan begitu, siswa dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas. Sekolah pun harus memberikan rasa aman dalam lingkungannya agar peran siswa dapat berjalan dengan lancar. Tugas pembelajaran haruslah spesifik dan dapat dikelola dengan baik. Pembelajaran juga harus secara aktif melibatkan siswa. Pembelajaran diharapkan dapat dicapai dan menarik bagi siswa, juga bersifat menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa. Itu semua agar peran dan tugas pembelajaran dapat tercapai. Variabel dalam memilih bentuk pembelajaran. Untuk memilih bentuk pembelajaran yang sesuai, hasil dari pengalaman belajar siswa haruslah menjadi pertimbangan. Karena itu, urutan pembelajaran haruslah selaras, yaitu deduktif dan induktif. Salah satu faktor lain dalam pemilihan bentuk pembelajaran yaitu pola interaksi yang memungkinkan, yang mana tidak bisa dipaksakan apabila tidak terhubung atau tidak sejalan. Keterbatasan praktik pembelajaran yang ada juga menjadi salah satu bentuk pemilihan itu sendiri. Agar tercapainya tujuan pembelajaran, faktor-faktor tersebut haruslah menjadi pertimbangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Jamila Sana. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai kerangka pengajaran. Dalam kerangka pengajaran terdapat model-model pembelajaran, yaitu menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan berisi orientasi filosofi pembelajaran, dan yang kedua digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran. Dan menurut Joyce and Well pada tahun 1986 menyatakan ada 4 jenis model pembelajaran, yaitu model proses informasi, personal, interaksi sosial, dan model behavior. Dalam tiap model terdapat berbagai strategi, dan maksud dari strategi itu sendiri yaitu rencana untuk mencapai sebuah tujuan, dan strategi itu juga mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh guru, dan terdapat strategi langsung maupun tidak langsung. Sedangkan metode pembelajarannya sendiri ada 2, yaitu membuat situasi di mana guru dan siswa terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, dan biasanya metode yang digunakan itu melalui salah satu strategi yang akan saya sebutkan setelah ini. Selanjutnya, strategi pengajaran. Strategi pengajaran itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran melalui pengalaman, dan yang terakhir strategi pembelajaran mandiri. Sekian, terima kasih. Ciri utama media yakni visual, gerak, dan suara. Klasifikasi media: 1. Audio visual gerak atau diam. 2. Visual gerak atau diam. Pertimbangan pemilihan media: 1. Tujuan yang ingin dicapai. 2. Karakteristik siswa atau sasaran. 3. Jenis rangsangan belajar yang diinginkan. 4. Keadaan lingkungan setempat. 5. Luas jangkauan yang dilayani. Teknologi informatika. Teknik informatika berkembang pesat hingga merambah ke dunia pendidikan, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses penyampaian bahan ajar. Penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran terdiri dari course management atau membantu pengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi maupun komunikasi. Yang kedua yaitu virtual class, berupa proses belajar mengajar dilakukan dari jarak jauh. Yang ketiga ada knowledge portal, sekumpulan alat web yang memiliki berbagai referensi disiplin ilmu. Dan yang terakhir ada cyber community, yang berisi kegiatan yang menggunakan internet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.